Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat juara, bertemu lagi dengan kakak Kak Juki. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tes potensi skolastik pada subtes PBM untuk TO 17. Oke, mari kita bahas soal-soal yang ada pada subtes ini satu persatu. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Untuk soal yang pertama di subtes PBM TO 17 ini ada sebuah teks terdiri atas 2 paragraf. Kemudian pertanyaan yang pertama, pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas dapat dinyatakan dengan kalimat yang mana? Oke, kita diminta untuk menentukan di antara A, B, C, D, E ini manakah pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teksnya. Nah, ini jawabannya adalah yang B langsung saja ya. Kebutuhan dan keinginan tidak memiliki perbedaan dalam sifat pemenuhan serta macam-macamnya. Pernyataan ini tidak sesuai dengan isi teksnya. Mengapa seperti itu? Pernyataan ini dalam pernyataan pada opsi B disebutkan bahwa katanya kebutuhan dan keinginan tidak memiliki perbedaan. Perbedaan dalam sifat pemenuhan serta macam-macamnya. Coba kita lihat teksnya. Ya, ini ada bagian-bagian yang sudah saya beri tanda merah ya, diwarnai dengan huruf merah. Kalimat pertama misalnya, kebutuhan merupakan hal yang harus terpenuhi dalam kehidupan individu seseorang. Ini ngomongin kebutuhan. Kemudian di kalimat keempat ya, namun kadangkala orang lebih mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Orang bijak lanjutannya berkata, dahulukanlah kebutuhan daripada keinginan. Nah, di sini ada mendahulukan keinginan daripada kebutuhan. Nah, dari pernyataan ini kan sebetulnya bisa tergambar bahwa memang kebutuhan dan keinginan pada dasarnya adalah hal yang berbeda gitu ya. Jadi ada yang didahulukan yang mana, seperti itu. Kemudian kalau yang tadi jenis-jenisnya, di sini dikatakan bahwa kebutuhan itu ada jenis-jenisnya. Kebutuhan dibagi menjadi 3 jenis. Ya, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dijelaskan di kalimat ke-8, kalimat ke-10, dan kalimat ke-12. Ya, di situ ada penjelasan pembagian jenis kebutuhan. Sementara silakan baca teksnya, di sini tidak ada penjelasan pembagian jenis keinginan. Oke, jadi macam-macamnya mereka beda. Kalau kebutuhan ada jenis-jenisnya, kalau keinginan dalam teks ini tidak dijelaskan jenis-jenisnya. Makanya tadi pernyataan pada opsi B itu tidak tepat ya, karena ternyata ada perbedaannya. Oke, sifat pemenuhannya juga ada, jadi mendahulukan yang mana. Terus macam-macamnya pun beda ya, kalau kebutuhan tadi ada primer, sekunder, tersier. Kalau yang keinginan tidak dijelaskan. Oke, ini untuk soal yang pertama. Tinggal teliti aja bacanya ya untuk soal seperti ini ya. Teliti baca teksnya, pahami isi teksnya, teliti kalimat pada opsi jawabannya, dan pahami juga isi dari kalimat tersebut. Jangan sampai terkecoh dengan pengecoh ya. Hati-hati pengecoh untuk soal seperti ini. Oke, lanjut ya. Untuk soal berikutnya nomor 22. Konjungsi lagi. Ini sering banget muncul ya pertanyaan terkait kesalahan penggunaan konjungsi. Konjungsi yang digunakan secara tidak tepat terdapat pada kalimat, jawabannya kalimat kedua. Ya, ini kalimat kedua. Tetapi orang terkadang salah dalam mengklasifikasikan sesuatu, apakah termasuk kebutuhan atau keinginan. Nah, kalau ngomongin konjungsi yang ada dalam kalimat ini, ada 2 konjungsi yang digunakan. Pertama, tetapi. Yang kedua, nah ada ini konjungsi namanya konjungsi korelatif ya. Konjungsi yang kalau dipakai, digunakan, dia tuh berpasangan berduaan. Apakah dan atau. Ini apakah dan atau adalah pasangan konjungsi korelatif. Dan baku, bener ya, apakah berpasangan dengan atau. Ini apakahnya bukan kalimat tanya, apakahnya bukan kata tanya, makanya ini titik bukan tanda tanya ya. Apakah di sini digunakan sebagai konjungsi korelatif, betul apakah berpasangan dengan atau, nggak ada masalah di sini. Ya. Ini kalau yang sering salah biasanya apakah dipasangkan sama dengan apakah. Apakah termasuk kebutuhan, apakah keinginan misalnya. Nah, kalau itu dia salah. Kalau pasangannya atau, aman. Nah, kalimat 2 kesalahannya di konjungsi yang awal ini, tetapi. Ya. Di sini
Kalau kalian perhatikan setelah kata tetapi ada tanda koma, konjungsi di awal kalimat kemudian diikuti dengan tanda koma langsung. Nah, itu adalah ciri dari konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat ini dengan kalimat sebelumnya. Ya, jadi tetapi di sini dia difungsikan sebagai konjungsi antar kalimat. Nah, sayangnya tetapi bukan konjungsi antar kalimat. Ya, tetapi adalah konjungsi intrakalimat. Oke, karena itulah penggunaan konjungsi intrakalimat tetapi yang digunakan sebagai antar kalimat dalam kalimat ini salah. Oke, untuk memperbaiki kata tetapi di sini, kita harus mengganti kata tetapi ini dengan konjungsi lain yang secara makna fungsinya sama ya dengan tetapi, sama-sama pertentangan, tapi jenisnya antar kalimat. Ya, bisa aja kita ganti dia dengan akan tetapi atau namun ya, akan tetapi dan namun antar kalimat yang sama pertentangan dengan tetapi. Oke, ini untuk soal nomor 22. Lanjut, nomor 23. Pada bacaan di atas, kata yang digunakan pada konteks yang salah adalah kata. Jadi penggunaan kata yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Ya, kesalahan kata yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak sesuai dengan konteks biasanya terkait dengan makna dan jenisnya ya. Nah, ini jawabannya yang D. Sementara. Ya, di kata sementara dalam teks ada pada kalimat ke-10, silakan dicek di soalnya. Di kalimat 10 dia di awal ya, sama kayak tetapi tadi, sementara digunakan di awal kalimat terus diikuti dengan tanda koma ya. Sementara di sini difungsikan sebagai konjungsi dan konjungsinya kalau modelnya seperti ini adalah konjungsi antar kalimat. Pertanyaannya, apakah sementara termasuk konjungsi antar kalimat? Bukan ya. Kata sementara kalau dia digunakan sebagai konjungsi, ya, sementara sebagai konjungsi dia adalah konjungsi intrakalimat. Ya, dia digunakan sebagai penghubung klausa dalam satu kalimat. Ya. Masalahnya di sini dia digunakan sebagai antar kalimat. Berarti penggunaan dia tidak sesuai dengan konteksnya ya. Harusnya yang digunakan di sini adalah konjungsi antar kalimat. Kita ganti dengan apa? Berarti kita harus ganti dia dengan konjungsi yang secara konteks sama gitu ya. Betul gitu ya. Dia digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Kita lihat nih, kalimat 10 dan kalimat 9 hubungannya apa? Jika kebutuhan ini, nah ini di sini dia mengacu ke kebutuhan primer ya. Silakan cek di kalimat sebelum 9 itu ngomongin kebutuhan primer. Kebutuhan primer tidak terpenuhi akan terjadi sesuatu yang mengganggu keberlangsungan hidup. Bla bla bla, kebutuhan sekunder merupakan. Berarti kan dia penjelasan hal yang bertentangan dengan sebelumnya ya. Karena itulah kalau pengen diganti dia yang sesuai dengan konteksnya, tambahin itu di sini ya. Sementara itu. Nah, sementara itu akan menjadi konjungsi antar kalimat, cocok dah dipakai di sana. Oke, ini untuk nomor 23. Jadi jangan keliru ya, konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat nanti beda gitu ya. Penggunaannya pun beda, jangan sampai ketukar. Berikutnya, kata yang ditulis secara salah. Oke, penulisan kata. Kata yang ditulis secara salah pada bacaan di atas terdapat pada kalimat, langsung saja C, kalimat keempat. Nah, ini sudah saya beri tanda merah kesalahannya ya. Di sini ada penulisan kadangkala yang penulisannya digabung. Salah ya, kadangkala adalah gabungan kata yang penulisannya terpisah. Jadi kadang spasi kala. Oke, jadi penulisan yang tepat seperti ini ya, kadang spasi kala. Jangan nyambung. Oke, ini untuk nomor 24. Berikutnya, nomor 25. Oke, ketidakefektifan kalimat terjadi pada kalimat. Oke, ada 5 opsi yang disediakan. Kalimat 12, 11, 9. Ternyata 8 yang tidak efektif. Ya, kalau dan kalimat 6 di opsi jawabannya. Kalimat 8 jawabannya, kita cek kalimat ke-8. Ini sudah saya tampilkan kalimat ke-8. Dan sudah saya tandai merah juga ini biang keroknya. Kebutuhan primer wajib untuk dipenuhi seperti kebutuhan makan, rumah, pakaian, dan lain-lain. Boros. Kenapa boros? Kata seperti dan
frasa dan lain-lain ya, dan lain-lain itu mengacu pada maksud yang sama. Seperti adalah kata perincian yang memerinci sebagian ya. Jadi dia hanya memerinci sebagian, tidak menyebutkan semuanya. Itu seperti. Nah, dan lain-lain juga menandakan bahwa perinciannya baru sebagian, masih ada perincian yang lain. Ya kan? Jadi sama-sama merinci sebagian. Nah, karena dia fungsinya sama, penggunaan mereka bersamaan sebetulnya bisa bikin kalimatnya boros. Terus gimana perbaikannya? Kalau misalnya kita menggunakan kata seperti di sini, berarti kata dan lain-lain nih, gabungan kata dan lain-lain tidak usah digunakan, kita hapus dia. Kemudian berarti pakaian selesai, titik gitu ya. Dan sebelum pakaian, kita gunakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kebutuhan makan, rumah, pakaian. Ya, di sini nanti kita tambahkan dan. Jangan lupa sebelum dannya pakai koma ya, karena dia perinciannya lebih dari 2. Oke, ini ya. Jadi ini yang menyebabkan kalimat ke-8 pada soal pada teks teks pada soal, kebalik ya, itu boros ya. Pilih salah satu. Kalau sudah pakai kata seperti dan lain-lain nggak usah digunakan. Berikutnya, nomor 26. Nomor 26, ya ini mode pertanyaannya yang seperti ini, ada sebuah teks, ada bagian dalam teks tersebut, kata atau gabungan kata, atau bahkan bisa jadi kalimat yang ditandai dengan huruf tebal. Kalian diminta untuk mempertimbangkan, ya, dimikirin nih, kita tentuin ini kira-kira dia perlu diperbaiki apa enggak, salah apa enggak dia. Kita mulai nih dari nomor 26 yang ditandai dengan huruf tebal di soal naskah soal yang kalian pegang tuh adalah ini ya. Bahasa Latin nih, kata konflik berasal dari bahasa Latin, tulisannya conferege ya. Nah, ini kata bahasa asing di sini ditulis dengan apitan tanda petik. Perhatiin nih, kalau bisa di zoom, nggak bisa ya. Di zoom ini ada tanda petik di sini. Nah, betul nggak penggunaan tanda petik pada penulisan conferege ini? Jelas salah ya. Kata conferege, kata bahasa asing. Kata bahasa asing kalau kita tulis dia dalam kalimat, penulisannya harus menggunakan huruf miring tanpa tanda petik ya. Karena itulah perbaikan yang harus kita lakukan adalah copot tanda petiknya, kemudian dia ditulis dengan huruf miring. Kemudian apakah C-nya harus kapital? Tidak perlu ya, kan ini kan hanya istilah saja nih ya, istilah konflik dalam bahasa Latin. Nah, karena itulah ya sama kayak nulis konflik, huruf pertamanya pun harus kecil. Karena itulah jawabannya adalah yang C. Sedikit sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, ini ada kutipan sedikit materi tentang penggunaan tanda petik ya. Tadi conferege tidak perlu diapit dengan tanda petik karena dalam Poebi diatur bahwa tanda petik digunakan untuk hal-hal ini. Pertama, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung ya, baik petikan langsung dari naskah tertulis atau omongan orang. Misalnya, ibu berkata, saya cantik. Oh, saya cantik adalah kutipan omongan ibu. Berarti saya cantiknya diapit dalam tanda petik. Yang kedua, mengapit judul selain judul buku. Ya. Jadi kalau kita tulis dalam kalimat judul, jadi ada judul dalam kalimat kita tulis, dan judulnya bukan judul buku, nah itu dia diapit dengan tanda petik, nggak usah miring ya. Judul sinetron, judul film, judul lagu, itu kalau kita tulis dia dalam kalimat, tegak diapit tanda petik. Mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal. Jadi ada kata istilah, ada sebuah istilah, dan istilah tersebut nggak famous gitu ya, jarang orang tahu ya. Nah, kalau kita tulis dia dalam kalimat, boleh diapit dengan tanda petik. Misalnya, di Poebi dicontohkan, saya ingin membeli tetikus di toko itu misalnya. Tetikus. Nah, tetikus adalah istilah untuk mouse komputer. Banyak orang yang nggak tahu tetikus itu adalah mouse komputer. Karena itulah kalau kita tulis dalam kalimat tetikus pakai tanda petik. Dan yang keempat, mengapit kata yang punya makna khusus. Ini biasanya kalau kita ngomong kata makna khusus suka begini nih, ya kan? Nah, pakai tanda petik maksudnya ya. Dilarang membelikan amplop. Nah, amplop di situ maksudnya uang sogokan. Nah, amplopnya ditulis kalau dalam kalimat pakai tanda petik. Ya. Nah, ini 4 fungsi tanda petik. Conferege nggak termasuk di salah satu dari mereka berempat ya, makanya nggak usah pakai tanda petik. Oke, mudah-mudahan tadi bermanfaat tuh ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Oke, berikutnya yang ditandai dengan huruf tebal dipandang dari sudut sosiologi,
konflik sosial berarti bla bla bla. Nah, kata dipandang di awal, jika kita hanya bentuknya seperti ini, dipandang kata kerja, kalau kita analisis struktur kalimatnya, kata dipandang bisa jadi keterangan. Dipandang predikat, darinya keterangan. Dipandang predikat dari sudut sosiologi keterangan, kemudian konflik sosial subjek berarti predikat. Dipandang predikat berarti predikat. Dia punya dua kata yang menempati fungsi predikat. Padahal kalau kita lihat dari dipandang sampai berarti ini belum berbentuk kalimat majemuk. Kalau predikatnya dua bentuknya majemuk nggak ada masalah, karena majemuk memang subjek predikatnya pasti lebih dari satu. Dan ciri majemuk biasanya ada konjungsi. Nah, ini kan belum ada ya. Nah, karena dia belum ada konjungsi, berarti ya salah gitu ya. Kalau kita pengen tetap pakai kata dipandang di situ, di depan, ya berarti kita harus bikin bagian ini sebagai anak kalimat. Ya, sebagai anak kalimat, nah salah satu caranya kita tambahkan konjungsi. Ya. Makanya konjungsi yang dipilih di sini, yang sesuai dengan konteks kalimatnya adalah jika. Ya. Jika dipandang dari sudut sosiologi, konflik sosial berarti bla bla bla. Nah, ntar jika dipandang sampai sosiologi ini adalah perluasan keterangan, konflik sosial subjek berarti predikat. Karena itulah jawabannya adalah yang D. Oke, harus tambahkan jika karena dia punya dua kata kerja yang berfungsi sebagai predikat. Kalau ditambahin jika di situ, dipandang tetap jadi predikat, tapi predikat di anak kalimat nggak ada masalah. Dia perluasan keterangan. Oke, ini untuk soal nomor 27. Berikutnya, nomor 28. Nomor 28 yang ditandai dengan huruf tebal adalah kata maupun. Salahkah penggunaan kata maupun? Oke, kata maupun, konjungsi dia sama kayak apakah atau tadi yang sedikit saya singgung di awal. Apakah atau tadi istilahnya apa? Konjungsi korelatif ya. Nah, kata maupun, dia pun tergolong konjungsi korelatif. Maupun sebagai konjungsi korelatif, dia berpasangan dengan baik. Ya, jadi kata maupun sebagai konjungsi korelatif, tepat digunakan, baku dia, nggak salah dia, kalau ada kata baik di depannya. Di sebelumnya gitu ya. Apa misalnya, baik saya maupun dia. Ya, baik saya maupun dia, baik kamu maupun aku misalnya. Nah, itu ada baik dan maupun berpasangan. Nah, silakan kalian perhatikan tuh ya, baca berulang. Nemu nggak kata baik di sini? Penyebab utamanya adalah perbedaan pendapat atau pandangan yang berakhir dengan perselisihan karena setiap individu maupun. Nggak ada kan? Nah, karena nggak ada kata baik di awal-awalnya tadi, penggunaan kata maupun berarti harus diubah, harus diperbaiki. Nah, yang mana yang cocok dengan akan atau terhadap, kan tadi dia konjungsi ya, dan penggunaan konjungsi di sini nggak salah. Berarti kita harus ganti dia dengan konjungsi yang semakna dengan itu sebetulnya, cuman bukan korelatif ya. Nah, yang bisa dipakai di sini adalah atau. Dengan akan dan terhadap itu adalah, dengan kata depan, terhadap kata depan, kalau akan dia kata keterangan. Yang dibutuhkan konjungsi, makanya jawabannya adalah yang D. Oke, ini untuk soal nomor 28. Berikutnya, nomor 29. Yang ditandai dengan huruf tebal, di mana? Menurut Suryono Sukanto, konflik sosial merupakan sebuah proses sosial di mana. Oke, kalau ngomongin di mana seru nih. Di mana? Kalau dari segi penulisannya, di mana salah. Kayak begini salah maksudnya. Di mana di sini dia digabung, salah dari segi penulisan. Di mana itu dipisah ya, di sama mananya. Di spasi mana? Loh, kenapa jawabannya bukan yang B? Padahal kan yang B di mananya dipisah. Nah, memang ini kesalahannya double dua ya. Selain penulisannya salah, penggunaannya pun salah. Frasa di mana adalah kata tanya untuk menanyakan tempat. Jadi lazimnya biasanya kata di mana, frasa di mana ya, gabungan kata di dan mana ini dipakai untuk kata tanya dalam kalimat tanya yang tujuannya itu buat nanyain tempat. Ini kan bukan. Makanya penggunaan kata di mana, frasa di mana di sini harus kita perbaiki ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan yang dibutuhkannya. Konflik sosial merupakan sebuah proses ya, sosial bla bla bla, individu atau kelompok berusaha. Nah, ini kalau kalian perhatikan setelah di mana individu atau kelompok berusaha.
individu atau kelompok berusaha, dia membentuk pola klausa. Individu atau kelompok subjek berusaha predikat. Ya. Sebelumnya juga udah ada subjek predikatnya. Konflik sosial subjek merupakan predikat. SP berarti dia berbentuk kalimat majemuk. Karena dia berbentuk kalimat majemuk, belum ada konjungsi di sini, gitu kan ya. Berarti yang dibutuhkan untuk mengganti kata di frasa di mana adalah konjungsi. Di antara B, C, D, E yang tepat digunakan, yang ada konjungsinya yang E. Konjungsi yang saya maksud adalah yang, ya, yang dalam hal ini individu atau kelompok berusaha bla 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 gitu. Nah, kalau ada kata yang di situ, nanti bagian setelahnya ini adalah perluasan dari sebuah proses sosial. Ya, jadi ini perubahannya selain masalah penulisan terkait juga dengan struktur kalimatnya. Itu ya. Jadi ini perluasan nih. Ini sebetulnya adalah penjelasan dari sebuah proses sosial yang seperti apa? Ya, digunakanlah yang di sini ya. Yang dalam hal ini individu atau kelompok berusaha untuk bla 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 ini. Oke, ini alasannya ya kenapa frasa di mana harus diganti dengan yang dalam hal ini. Oke, kalau yang C yang mana juga masih kurang tepat karena yang mana sama biasanya digunakan sebagai konjungsi juga, sebagai kata tanya juga. Kalau yakni biasa digunakan sebagai perincian dan ini bukan ya. Oke, berikutnya nomor 30. Nomor 30 yang ditandai tebalnya agak panjang. Untuk mencapai tujuan ini dapat melalui jalan menantang pihak yang dianggap sebagai lawan. Ya, nah kalimat ini, bagian ini ada dan di sana ya. Berarti dari untuk sampai lawan ini dia satu klausa. Ya, dalam satu klausa harus ada subjek dan harus ada predikatnya. Nah, kalau kita lihat ke kalimatnya, klausa yang pertama ini, dia belum memiliki subjek. Ya, kalau kita analisis untuk mencapai tujuan ini keterangan dapat melalui predikat, ya. Jadi nggak ada subjeknya. Siapa yang dapat melalui atau apa yang dapat melalui kan nggak ada ya. Ingat subjek adalah jawaban dari pertanyaan siapa atau apa yang predikat. Nah, karena dia tidak punya subjek, berarti perbaikan yang harus kita lakukan adalah kita munculkan subjeknya. Bukan yang A karena harus diperbaiki. Nah, kalau yang B dan yang C masih belum punya subjek ya, dapat siapa atau apa yang dapat melalui sama nih siapa atau apa yang dapat melalui. Nah, kemungkinan jawabannya antara D atau E ya. Jawabannya yang E karena kalau yang D predikatnya jadi nggak jelas. Pencapaian tujuan ini subjek dapat melalui bisa predikat, menantang juga nanti bisa jadi predikat ya. Jadi predikatnya nggak jelas yang mana. Nah, yang paling tepat di antara B, C, D atau E yang bisa memperbaiki klausa pertama dalam kalimat ini adalah yang E. Tujuan ini dapat dicapai dengan menantang pihak yang dianggap sebagai lawan. Ini struktur kalimatnya betul. Tujuan ini subjek dapat dicapai predikat dengan menantang pihak keterangan, kemudian ada yang dianggap sebagai lawan perluasan keterangan. Jadi pola kalimatnya hanya SPK dalam subjek predikatnya jelas ya. Subjeknya tujuan ini predikatnya dapat dicapai. Di sini bukan karena ada kata dengan ya. Karena ada kata dengan di sini dia masuk unsur keterangan. Dengan adalah kata depan yang akan membentuk unsur keterangan. Oke, ini untuk soal nomor 30. Berikutnya, nomor 31 dan berikutnya ini pertanyaannya berdasarkan teks. Ini agak panjang teksnya, ada 3 paragraf. Kita lihat pertanyaannya nomor 31. Nah, judul ya. Judul yang tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah, kayaknya sering banget pertanyaan tentang judul, pasti kalian sudah paham dan masih ingat kan ya, gimana caranya menentukan judul. Judul harus sesuai dengan tema, harus sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Ada 3 paragraf, tentukan gagasan utama dari tiap paragraf yang ada pada teks. Kalau udah ketemu, baru kita simpulkan kira-kira apa tema atau topik dalam teks tersebut. Nah, pilih di antara A, B, C, D, E, mana judul yang sesuai dengan tema tersebut. Oke, ini tadi teksnya agak panjang, tapi saya sudah merangkumnya, sudah ngumpulin. Ini adalah gagasan utama dari tiap paragraf yang ada di sana. Paragraf pertama, gagasan utamanya adalah Kepulauan Indonesia sebagai potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Coba kalau kita lihat sedikit teksnya,
Ini di kalimat pertama ya, gagasan utamanya. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan, yakni lebih bukan, sorry, di akhir nih. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau ya, menjadikan Indonesia menempati urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang. Kekuatan inilah yang merupakan potensi besar ya. Jadi katanya pulaunya banyak, garis pantainya panjang, yang menjadi potensi besar untuk memajukan perekonomian Indonesia. Nah, itu gagasan utama paragraf pertama. Jadi kepulauan tadi yang banyak itu bisa menjadi potensi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Kemudian paragraf 2, gagasan utamanya, potensi-potensi perairan Indonesia yang baru dimanfaatkan itu hanya 10%. Kalau kita cek dalam teksnya, di kalimat terakhir ya, dari angka ini hanya sekitar 10% saja yang saat ini telah dieksplorasi dan dimanfaatkan. Jadi inti paragraf kedua sebetulnya dari kekayaan yang banyak itu yang dimanfaatkan baru sedikit, ya kan? Kemudian paragraf 3, gagasan utama di paragraf 3 adalah keberagaman potensi kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi bisa berkontribusi buat kemakmuran rakyat Indonesia ya. Di kalimat terakhir nih ya, sebenarnya keberagaman potensi tersebut dapat memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kalimat 7 sampai kalimat ke-8 disimpulkan di akhir itu. Nah, kita punya 3 gagasan utama dari 3 paragraf yang ada di sini. Nah, di antara A, B, C, D, E, judul yang sesuai dengan tema. Oh, tadi belum ya. Kalau misalnya kita pengen menyimpulkan nih dari 3 gagasan utama ini, kira-kira apa sih gagasan utamanya ya? Pulau di Indonesia luas, banyak. Katanya itu berpotensi untuk memajukan perekonomian Indonesia ya. Cuman katanya yang dimanfaatkan baru sebagian. Kemudian ternyata itu sebetulnya seharusnya bisa memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi intinya laut yang tadi luas tadi yang bisa dieksploitasi, perairan ya, dalam hal ini perairan ya, perairan yang ada di Indonesia itu sebetulnya bisa dimanfaatkan, bisa bisa memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Topiknya seperti itu, temanya seperti itu. Jadi kelautan, ya laut Indonesia yang luas, bisa berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Nah, di antara A, B, C, D, E yang sesuai dengan judul tersebut, judul yang sesuai dengan tema tersebut adalah yang C, ya, faktor potensial kelautan bagi perekonomian Indonesia. Karena dalam teksnya dibahas apa-apa aja sih yang memungkinkan, yang bisa membuat laut di Indonesia sebetulnya potensial nih untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ya, hanya yang C yang sesuai dengan tema yang ada dalam teks. Oke, jadi untuk menentukan judul terkait dengan tema, kalian harus bisa menentukan tema, harus bisa menentukan gagasan utama dari tiap paragraf yang ada pada soal. Lanjut, nomor 32. Ketidakjelasan predikat pada bacaan di atas terjadi pada kalimat. Oke, ketidakjelasan predikat berarti dalam kalimat tersebut ada 2 kata yang berpotensi menjadi predikat. Nah, ini jawabannya kalimat kedua. Hal ini bisa terlihat dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia, menjadikan Indonesia, silakan kalau kalian baca juga aneh baca kalimat ini kan nih. Memang aneh karena predikatnya jadi ada 2 kemungkinannya ya. Hal ini subjek bisa terlihat predikat dengan adanya ada kata dengan di sini, kata depan keterangan ya, dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia keterangan menjadikan predikat kembali. Punya 2 predikat. Tadi ingat boleh sebetulnya kalimat predikatnya 2 kalau bentuknya majemuk. Kalau kalimatnya berupa kalimat majemuk, nah kalimat majemuk salah satu cirinya adalah adanya konjungsi untuk menghubungkan klausa yang satu dengan klausa yang sebelumnya gitu kan ya. Nah, di sini belum ada konjungsinya, makanya predikatnya jadi kayak ada 2. Nah, kalau kita pengen memperbaiki kalimat ini, kita harus tambahkan konjungsi. Tentunya konjungsinya harus sesuai dengan konteks kalimatnya. Kalau ingin memperbaiki, kita bisa menambahkan konjungsi yang di sini ya. Dengan adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia yang menjadikan Indonesia gitu ya.
Jadi menjadikan Indonesia menempati urutan kedua bla 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 itu adalah penjelasan untuk adanya garis pantai di hampir setiap pulau di Indonesia. Diperluas, diperjelas dengan yang menjadikan Indonesia menempati urutan kedua gitu ya. Makanya di sini tambahin yang, kalau ada yang di sini, ada yang di sini, kata menjadikan bukan predikat. Kalau dia ada kata yang, kata menjadikan masih nyambung unsur sebelumnya, yakni keterangan. Oke. Jadi hati-hati ya, nggak boleh kalimat punya dua predikat seperti ini kalau belum ada konjungsinya. Berikutnya, ketidakhematan penggunaan kata. Wah, kalau ini mah kelihatan ya. Kalimat 6 dari angka ini hanya sekitar 10% saja, hanya dan saja maknanya sama, digunakan dalam konteks yang sama, sama-sama membatasi sekitar 10%. Kemunculan mereka bersamaan seperti ini, boros. Pilih salah satu, hanyanya dihapus atau sajanya dihapus. Oke, ini untuk nomor 33. Berikutnya, 34. Kata-kata yang terdapat pada paragraf ke-1 ditulis secara tepat, kecuali pada kalimat. Oke, pahami bunyi kalimatnya. Kata-kata yang terdapat pada paragraf ke-1 ditulis secara tepat. Berarti masalah penulisan kata. Kecuali, berarti yang salah. Kita disuruh menentukan, kita diminta untuk menentukan kalimat mana yang di dalamnya terdapat kesalahan penulisan kata. Ya, kesalahan penulisan kata. Jawabannya A di kalimat 1. Indonesia secara geografis merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3. Nah, penulisan 2/3 di sini salah. Kenapa salah? Apa yang menyebabkan rangkaian kata 2/3 salah penulisannya? Per. Ya. Dalam POEB diatur penulisan per. Jadi ada subbab penulisan partikel per, ya. Per dalam penulisan 2/3 itu harus digabung. 2 spasi, nah per-3-nya dia digabung. Ya, hati-hati dengan penulisan per. Ada 2 model penulisan per. Ada per yang digabung, ada per yang dipisah. Nah, kapan-kapan aja sih per itu digabung, kapan-kapan aja pernya dipisah. Nah, ini sedikit ringkasannya dari aturan yang ada di POEB ya. Per kapan digabung, kapan dipisah. Per digabung dia, penulisannya digabung kalau dia kayak tadi menunjukkan bilangan pecahan ya, per-3, 2/3. Nah, ini kan dia pecahan, penulisannya digabung per-3-nya ya. Nggak sama 2 di depannya, ke belakangnya. Per-3 dia digabung. 1/2, apalagi misalnya 3/100. Nah, itu per 100 dia digabung. Sama kayak persen ya. Persen kan per 100, nah itu dia digabung. Per mil, per 1000. Nah, per mil juga digabung, per 1000 juga digabung penulisannya. Kemudian per sebagai imbuhan. Jadi ada juga per sebagai imbuhan. Nah, ini sama ya. Semua imbuhan harus digabung penulisannya dengan kata dasarnya. Per sebagai imbuhan satuan. Ya, imbuhannya kata dasarnya 1, imbuhannya per-an, per di depan digabung. Oke, ini 2 per yang penulisannya digabung. Nah, ini adalah per yang kalau kita tulis harus dipisah penulisannya dengan kata di belakangnya. Per yang berarti demi. Mereka datang 1 per 1. Mereka datang 1 demi 1, ya kan? Kalau kita tulis pakai demi juga dipisahkan dia. 1 spasi demi spasi 1. Nah, ini pernya dia dipisah. B, tiap. Harganya Rp100 per lembar. Harganya Rp100 tiap lembar. Pernya dipisah, mulai. Jadi per yang bermakna mulai juga dipisah penulisannya. Aturan ini berlaku per 1 April. Maksudnya aturan ini berlaku mulai 1 April. Nah, itu dia penulisannya dipisah ya. Jadi hati-hati nih. Ini kadang soal bentuk-bentuk seperti ini, aturan-aturan yang kayak begini, ada yang digabung, ada yang dipisah. Ya. Yang ada 2 kemungkinan seperti ini lumayan sering muncul di soal karena emang lumayan gampang buat dijadiin munculin pengecohnya gitu ya. Jadi harus hati-hati, harus paham kapan per digabung, kapan per yang dipisah. Oke. Aman ya masalah penulisan per. Berikutnya, nomor 35, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf ketiga bacaan di atas adalah, oke, ini pertanyaan yang teorinya mah nggak ada ya, jadi tinggal teliti aja bacanya, pahami isi teksnya, pahami kalimat pada opsi jawabannya. Jawabannya bebek, kalimat ke-7 ya. B ini ada pada kalimat ke-7. Potensi besar sektor maritim belum banyak dirasakan masyarakat. Itu dia ada pada kalimat ke-7. Saya tampilin nggak ya di sini sebentar. Nah, ini dia. Kita lihat kalimat ke-7. Sementara itu, ini kalimat ke-7 yang saya tandai warna merah ya.
Sementara itu, masyarakat Indonesia belum merasakan peran yang signifikan dari potensi maritim tersebut. Jadi memang potensi maritim yang ada di Indonesia belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat Indonesia. Sesuai kan dengan pernyataan pada opsi B ya. Jadi potensi besar maritim belum banyak dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan kalimat ke-7. Oke, ini untuk soal nomor 35. Berikutnya nomor 36. Nah, 36 sampai akhir pertanyaannya modelnya seperti ini lagi. Ini satu kalimat yang ditandai dengan huruf tebal. Dalam sejarah terkandung segudang manfaat bagi keislaman seseorang. Dalam sejarah terkandung segudang manfaat bagi keislaman seseorang. Apakah ada kesalahan dalam kalimat ini? Kalau dia tatarannya kalimat, penyebab kesalahannya bisa macam-macam jadinya. Bisa aja dia salah karena ejaan. Bisa aja dia salah karena mungkin pemilihan kata yang tidak sesuai konteks. Bisa juga dia salah dari segi keefektifannya, ada struktur yang salah atau ada yang boros misalnya. Jadi bisa macam-macam. Nah, kalau kalimat ini kita lihat, dari segi penulisan dulu misalnya, adakah yang salah? Dalam sejarah, terkandung segudang manfaat bagi keislaman seseorang, nggak ada masalah ya. Dalam sejarah keterangan, pakai koma nggak ada masalah, terkandung predikat segudang manfaat subjek bagi keislaman seseorang keterangan, dari segi struktur nggak ada masalah. Ya sudah, dari segi struktur nggak ada masalah, nggak ada yang boros juga di sana, nggak ada kata yang penulisannya salah juga, nggak ada kata yang penggunaannya salah. Ya udah, karena dia nggak ada kesalahan, jawabannya adalah yang A. Ya, ini nggak ada yang salah. Ini kalimat inversi ya, terkandung predikat segudang manfaat subjek. Kalimat inversi, kalimat yang predikatnya nongol duluan baru subjek ya. Nah, ini predikatnya nongol duluan ya. Lanjut, nomor 37. Belajar dari sejarah dapat menghibur hati dan memupuk sikap adil. Yang ditebalkan adalah 3 kata belajar dari sejarah. Dan kalau kita intip pilihan jawaban antara B, C, D, E, itu yang dipermasalahkan adalah penggunaan kata depan untuk, tentang, terhadap, pada, gitu kan ya. Ini bedanya di sini semua. Berarti yang dipermasalahkan di sini dari betul atau tidak? Penggunaan kata dari di sana betul atau tidak? Nah, ini penjelasannya sedikit. Kata dari sebagai preposisi dia menyatakan asal. Jadi dari digunakan untuk menyatakan asal gitu ya. Saya berasal dari planet Mars misalnya. Planet Mars berarti asalnya saya. Nah, itu penggunaan kata dari sebagai preposisi. Nah, di situ apakah sejarah menyatakan asal? Apakah sejarah adalah asalnya belajar? Kan enggak. Karena itulah kata dari di sana salah, harus kita perbaiki. Nah, perbaikan yang tepat apa? Belajar untuk sejarah, untuk adalah kata depan penanda tujuan. Belajar untuk sejarah, tujuannya sejarah enggak ya. Nah, yang tepat adalah yang C, belajar tentang sejarah. Belajar apa gitu ya? Belajar tentang sejarah. Jawaban yang cocok yang D. Yang C. Oke, jadi darinya di situ harus diperbaiki dengan tentang, karena sejarah di sini adalah penjelasan hal yang dibahas oleh si belajar itu. Belajar apa gitu ya? Belajar tentang sejarah. Oke, itu nomor 37. Jadi bisa juga seperti itu ya. Kalau misalnya kita ragu, ini kira-kira yang dipermasalahkan apa dari bagian yang ditebalkan itu? Bisa aja kita intip BCDE-nya gitu ya. Kita intip BCDE-nya apa yang dipermasalahkan oleh BCDE. Seperti ini kebetulan yang dipermasalahkan, yang dibedain adalah kata depan, untuk, tentang, terhadap, pada. Berarti yang kita pertimbangkan di sana dari salah apa enggak gitu ya. Kebetulan salah, makanya perbaikannya yang C. Lanjut, 38. Dengan mengetahui beragam peristiwa pada masa lalu. Kalau yang D, masa lampau, padanya dihilangkan. Pada waktu lalu, masa diganti waktu. Di masa lalu, pada diganti di. Yang E, pada masa lampau, lalu diganti dengan kata lampau. Pertanyaannya, pada masa lalu, penggunaan kata depan pada, salahkah? Masa lalu menyatakan waktu, pada kata depan penanda waktu. Pada masa lalu, nggak ada masalah ya. Apakah lalu di situ salah sehingga kita harus ganti dia dengan lampau misalnya? Ataukah masa di situ salah sehingga harus kita ganti dengan waktu? Tidak ya. Masa dan waktu bersinonim, lalu dan lampau pun kurang lebih maknanya sama. Jadi nggak usah kita ganti dia dengan kata yang bersinonim dengan mereka. Masa dan lalu di situ nggak salah. Ingat, kalau dia nggak salah, jangan disalah-salahin.
Kesianan dia. Ya. Kalau nggak salah ya udah biarin aja. Nah, karena itulah jawabannya adalah yang A. Oke. Kalau yang D ini makin salah ya, karena di harusnya digunakan untuk menyatakan tempat. Di tidak bisa dipakai untuk waktu. Berikutnya, nomor 39. Oke, yang ditebalkan, yang ditandai dengan huruf tebal pada di soal nomor 39 adalah berlapang dada. Oke, berlapang dada perlu atau tidak diperbaiki? Kalau kita lihat opsi jawabannya lapang dada, berasa lega, senang, bahagia, nah itu kata yang dipakai beda semua. Ya, kata tipe beda semua, berarti yang dipermasalahkan adalah penggunaan katanya nih, berlapang dada tepat atau tidak dengan konteksnya. Kita lihat kalimatnya ya, kalau sesuai tidak dengan konteks berarti kita harus lihat kalimatnya mau nggak mau. Sejarah membantu seseorang untuk memahami orang lain. Sebuah bekal berharga untuk bla 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 di tengah perbedaan-perbedaan. Nah, ini sedikit catatannya. Preposisi untuk, di sini ada kata depan untuk ya, yang muncul sebelumnya menandakan adanya alasan melakukan sesuatu. Ya, jadi alasannya nih. Bekal berharga buat apa gitu kan ya? Buat apa gitu kan? Untuk nah bla bla bla. Nah, kalau modelnya seperti itu, buat apa, untuk apa, penggunaan kata yang merupakan kata kerja di situ berlapang dada nggak masalah ya. Jadi sebuah bekal untuk ngapain? Untuk berlapang dada. Lapang dada tahu kan ya? Tahu kan lapang dada ya? Nggak usah nyanyi lagu Sheila on 7. Berlapang dada, tahu ya, jadi kata kerja di situ tepat untuk berlapang dada, supaya kita lapang dada di tengah perbedaan-perbedaan. Nggak ada yang salah, nggak usah kita copot bernya, dan nggak usah diganti dengan berasa lega atau senang atau bahagia. Nggak salah kata berlapang dada, ya, untuk berlapang dada menyatakan kata kerja di sana. Karena dia nggak salah, ya udah jawabannya adalah yang A. Oke, soal terakhir nomor 40 ya. Bagian yang ditandai dengan huruf tebal di sini adalah kata melihat. Nah, ini kalau kalian perhatikan sebelum dan setelah melihat ada tanda petik yang cuma satu ya, namanya tanda petik tunggal. Kata melihat diapit oleh tanda petik tunggal di sini. Betulkah? Apakah dia benar apa salah gitu ya? Oke, kita coba bahas sedikit masalah penggunaan tanda petik tunggal. Tahukah kalian penggunaan petik tunggal buat apa aja, kapan-kapan aja? Ini kalau pengen ngapalin nggak begitu susah, karena tanda petik tunggal fungsinya cuma dua. Ya, dalam PWB hanya ada 1 dan 2 sebagai penggunaan tanda petik tunggal. Yang pertama, tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan dalam petikan. Jadi kalau kita tulis kalimat, kalimatnya petikan, kemudian dalam petikan tersebut ada petikan lagi, petikan di dalam petikan tadi harus menggunakan tanda petik tunggal. Contoh, jadi kita harus tahu nih aturan penulisan tanda petik dulu ya. Contoh ada kalimat ibu berkata, koma, tanda petik. Nah, ini tanda petik nih. Saya ingin menonton film Laskar Pelangi nanti sore, titik, tanda petik lagi. Dalam tanda petik tadi, saya ingin menonton film Laskar Pelangi nanti sore. Laskar Pelangi judul film. Tadi udah kita bahas di soal nomor berapa tuh, tanda petik digunakan untuk menuliskan judul selain judul buku, termasuk judul film. Berarti kalau kita tulis judul film dalam kalimat tadi, Laskar Pelangi, semestinya menggunakan apitan tanda petik. Nah, namun karena tanda petik tadi digunakan dalam petikan, ibu berkata, koma, tanda petik, saya ingin menonton film Laskar Pelangi. Nah, Laskar Pelanginya menggunakan tanda petik tunggal. Oke, petikan dalam petikan. Apakah ini masuk di sana? Oh, ini nggak ada tanda petik ya. Makanya untuk poin yang pertama tadi ya nggak masuk dia. Kemudian fungsi yang kedua, tanda petik tunggal digunakan untuk menuliskan makna, arti, atau penjelasan dari kata, ungkapan ya. Jadi kalau kita nulis arti gitu, nah artinya itu dia diapit dengan tanda petik tunggal. Apakah ini arti? Arti dari apa? Enggak kan ya? Seseorang untuk melihat. Nah, karena dia bukan arti, penggunaan tanda petik tunggalnya pun salah. Yang ketiga, nggak ada, cuma 2 ya. Nah, karena dia nggak sesuai nih penggunaan tanda petik tunggalnya, berarti kita harus perbaiki. Ya kan? Perbaiki nih, nggak mungkin jawabannya yang A. Kenapa jawabannya yang B? Kenapa nggak yang C? Kalau kita lihat penggunaan kata melihat nggak ada masalah ya. Dari segi diksi pilihan kata melihat di sini nggak ada masalah. Melihat masa depan, jadi kata melihat penggunaannya nggak salah. Masalahnya tinggal yang B atau yang C nih, melihat perlu atau tidak menggunakan tanda petik. Ya, silakan kalau pengen ngecek, balik lagi cari tadi masalah penggunaan tanda petik ya. Tadi salah satu fungsi tanda petik digunakan untuk mengapit kata yang punya makna khusus.
Nah, apakah kata melihat di sini punya makna khusus? Tadi apa contohnya? Ia memberikan amplop gitu ya, ini punya makna khusus. Nah, apakah melihat di sini punya arti yang khusus, yang bukan arti sebenarnya gitu? Ternyata enggak. Nah, ini sudah saya kutip nih. Ini adalah kutipan makna kata melihat yang saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Ini makanya masih ada VV-nya nih ya. Ini artinya verba, kata kerja. Ada 6 arti di sana. Menggunakan mata untuk memandang, nah itu arti kata melihat. Menonton, nah itu juga melihat. Mengetahui atau membuktikan, itu pun melihat. Menilik, ya itu pun melihat. Meramalkan, melihat. Menengok orang sakit, menjenguk, nah itu juga melihat. Nah, ada 6 makna ini. Salah satu maknanya, perhatiin makna yang kelima, meramalkan, untuk melihat masa depan, untuk meramalkan masa depan. Ada artinya, ada arti sebenarnya di situ ya. Dia nggak makna kiasan, dia nggak makna tambahan. Nah, karena dia bukan makna kiasan, bukan makna tambahan, kata melihat tidak perlu diapit dengan tanda petik. Ya sudah, polos saja gitu ya, untuk melihat masa depan. Makanya jawabannya adalah yang B. Oke, 20 soal sudah kita bahas. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video yang sudah kalian tonton ini. Ya, semoga ada manfaatnya, semoga bisa membantu kalian dalam usaha kalian mencapai PTN yang kalian inginkan. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kali ini. Entah itu kesalahan ucap atau mungkin tadi banyak yang belibet. Mohon maaf ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian pembahasan saya tadi. Terima kasih. Tetap semangat belajar. Jangan kendorin semangat. Tetap optimis mengejar impian masuk ke PTN favorit. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara.